li'anna islah tauhid min ad-din bimathabah islah al-qalb min al-jasad. Dan dikatakan perbaikan tauhid di dalam agama ini itu sama posisinya seperti perbaikan hati di antara tubuh ini. Yani apabila rusak hati maka rusak seluruh tubuh. Apabila benar hati maka benar seluruh tubuh. Demikian pula tauhid. Apabila rusak tauhid maka rusaklah semua bentuk beragamamu dan ibadahmu. Apabila benar tauhidnya maka insya Allah benar semuanya. Sebagaimana yang Rasul katakan sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwasanya di dalam jasad terdapat segumpal darah yang idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Yang kalau segumpal darah itu benar, maka insya Allah fisik semua jadi benar. Wa idza fasadat, namun apabila segumpal darah tersebut rusak, fasadal jasadu kulluh, maka rusaklah seluruh tubuh. Ala wa hiyal qalb. Ketahuilah bahwasanya segumpal darah itu adalah hati. Wa fihi dalil wadih ala anna islah tauhid. Dan di dalam hal ini terdapat keterangan yang nyata bahwasanya perbaikan tauhid alladzi yantaliq asluhu minal qalb, yang dimana itu semua berangkat dari hati, huwa aslu kulli islahin wa a'zamuh. Perbaikan tauhid adalah sumber dari semua bentuk perbaikan dan bentuk perbaikan yang paling mulia. Jadi nggak ada perbaikan-perbaikan lain kecuali dengan perbaikan tauhid. Nggak ada yang lebih mulia kecuali dari praktek perbaikan tauhid. Wa ala hadza, maka dari situ, fa inna jami'ad da'awat al-qa'imah ala da'wal islah, maka semua seruan-seruan yang menyeru untuk perbaikan, semua seruan-seruan apapun yang menyeru untuk perbaikan-perbaikan, wallati la turakkis ala tauhid, namun seruan tersebut tidak memfokuskan usahanya pada perbaikan tauhid, wala tantalik minhu, tidak juga berangkat dari perbaikan tauhid, yusibuha minal inhiraf bihasab bu'diha min hadzal asal al-azim, maka ia akan terkena penyimpangan dan kehancuran dan kerusakan konsep-konsep demikian sesuai sebagaimana jauhnya dia dari konsep tauhid yang seharusnya. Kalladzina afnau a'marahum fi islah muamalatil khalq, seperti mereka kaum yang menghabiskan usia mereka demi menyeru kepada perbaikan muamalah, yakni menyeru kepada akhlak yang baik. Ya? Mereka terus dakwahnya difokuskan kepada perbaikan akhlak katanya. Wa muamalatuhum lil khaliq, sementara akhlak mereka kepada zat yang maha pencipta mujanib li hadi salaf, itu bertentangan dengan petunjuk salafus salih. Maka percuma seruan mereka. Atau kalladzina afnau a'marahum fi musawalah anzimah al-hukam bughya islahin nas min tariqiha. Atau seperti kaum yang menghabiskan usia hidup mereka demi apa? Demi menyerukan perbaikan pada barisan-barisan penguasa yang ada dan berusaha untuk melakukan perbaikan umat dari apa? Dari jalur penguasa dengan cara meraih kekuasaan yang ada. Mereka menghabiskan usia hidupnya di situ. Bimu'alaja anwa' min as-siyasat. Mereka mencoba memperbaiki manusia dengan cara politis, ya, dengan cara-cara politis. Ala sultaniha, dengan cara meraih kuasa atas rakyat. Wala yattarithuna al-fasad li fasad aqidatihim wa aqidah mad'uwihim, dan mereka tidak memberikan fokus atau perhatian kepada rusaknya akidah mereka atau akidah rakyat yang mereka seru. Mereka nggak pedulikan hal itu. Fa kaifa idza kanu li asbab hizbiyyah yu'atibuna ala ad-du'at ila tauhid bizam anna dhalika yudayyi al-waqt ala ummah qad takalaba 'alayha al-a'da min kulli makan. Ya? Apalagi mereka dikarenakan sebab hizbiyah, yakni sebab-sebab kekelompokan mereka, sebab-sebab politik yang mereka tunggangi atau kekelompokan yang mereka agungkan, yang mereka serukan, ya? Ormas-ormas yang mereka agungkan. Didorong dengan semangat itu semua, dari situ mereka mencela para dai kepada tauhid, mencela para manusia yang menyeru kepada tauhid. Dan mereka bilang katanya para manusia tersebut dan seruan kepada tauhid itu hanya menyia-nyiakan waktu saja. Di waktu masa kini di mana para musuh-musuh Islam sedang merongrong kaum muslimin katanya. Sementara kita bingung sama tauhid rububiyah uluhiyah, sementara Amerika lagi mau nyerang kita, ini itu bahlul kan. Ada somplakiyun. Oke. Seruan kepada tauhid mereka bilang membuang-buang waktu, terutama di masa ini yang dimana musuh sedang mengancam kaum muslimin. Wa yushanniyun 'ala al-mudafi'in 'ala janab at-tauhid, dan mereka terus mencela-cela manusia yang menyeru dan membela tauhid. Bizam anna dzalika yufarriq al-muslimin, mereka katakan bahwasanya seruan kepada tauhid itu justru memecah belah kaum muslimin. Ya salam. Yani dengan kita mengingkari kesyirikan yang dilakukan oleh sebagian kaum, dibilang kita ini mecah belah umat Islam. Oke? Walau lam yajma'hum illa ibadah al-awthan. Pokoknya kita harus bersatu. Kalaupun bersatu di atas kuburan nyungsep bareng-bareng, katanya begitu. Wa yusammuna az-zab an haqqillah bighairi ismihi litanfir minhu. Fayaqulun muhatarat kalamiyah
au munaqashat bizantiyah wa na'udzubillahi min sakhatih. Mereka terus mencela dan mendiskreditkan manusia yang membela hak Allah, yakni untuk ditauhidkan. Dengan semua ungkapan yang mendiskreditkan, dibilang Wahabi, dibilang munaqashat bizantiyah, yakni diskusi kita tentang tauhid ini hanyalah diskusi yang buang-buang waktu katanya. Sebagaimana kaum Romawi ahli filsafat dulu pada berdiskusi tentang Tuhan. La haula wala quwata illa billah. Terus mendiskreditkan manusia, yakni kaum yang menyeru kepada tauhid dengan semua julukan-julukan yang buruk demikian. Ya, dikarenakan apa? Dikarenakan kesemangatan kelompok mereka dan program yang ada pada mereka. Hadza nahik amman yad'u ila aqidah fasidah, apalagi kelompok yang lebih parah. Ya, mereka tidak menyerukan kepada politik, menyerukan kepada akidah. Tapi akidah yang mereka serukan adalah akidah yang rusak. Ini lebih parah deui. Ya. Yushanni' ala mukhalifi. Mereka mencela orang-orang yang tidak sesuai dengan akidahnya. Ya, fa innahu la majala li ta'arrud lahu hahuna. Nah, kalau yang kayak gini sih kita udah enggak ada waktu ngebahas yang beginian dah, gitu. Kata Syekh Habibullah. Ya. Lianna asasuhu fasid. Karena kenapa? Mereka berangkat dari pondasi yang sudah rusak. Walihada kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dari situlah Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'akkid 'ala du'at al-ihtimam bihadzal amr wal bad'i bih. Demikian pula yang ditekankan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para dai-nya. Ya, ditekankan untuk memberikan perhatian kepada poin ini, kepada tauhid, dan memulai dengan poin ini, yakni memulai dengan tauhid di dalam dakwahnya. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'adz bin Jabal hina ba'athahu ila al-Yaman, ketika Rasul mengutus Mu'adz ke Yaman. Rasul berkata kepada Mu'adz, "Innaka sata'ti qauman ahla kitab." Sesungguhnya engkau wahai Mu'adz akan mendatangi kaum yang merupakan dari golongan ahlul kitab. Fa idza ji'tahum fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Apabila mereka kau mendatangi mereka, maka jadilah yang pertama kali kau seru agar mereka bersaksi bahwa la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Falyakun, dan kemudian di dalam jalur lain, yakni di dalam sanad lain, Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi ibadatullah. Maka agar hal pertama yang kau seru mereka kepadanya adalah agar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sanad lain juga dikatakan ayyuhidullah, agar hal pertama yang kau serukan mereka agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tuh lihat. Jabdesnya seorang dai. Habis jabdes kan? Apa dulu yang disuruhkan? Tauhid dulu, itu dulu serukan. Ya. Baru sekarang fa inhum ata'uka lidzalik, apabila mereka mentaatimu untuk hal itu, yang ingin bertauhid, ya. Akhbirhum anna Allah qad farrada 'alaihim 5 salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Baru sampaikan pada mereka bahwasanya Allah telah wajibkan atas mereka 5 waktu salat sehari semalam. Fa inhum ata'u laka bidzalik, apabila mereka telah mentaatimu untuk hal itu, yakni udah bertauhid. Ini udah salat. Akhbirhum, sampaikan pada mereka anna Allah qad farrada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqaraihim. Katakan pada mereka bahwasanya Allah telah wajibkan atas mereka sebuah bentuk sedekah yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka, diberikan kepada orang-orang fakir yang ada di antara mereka. Fa innahum ata'u laka bidzalik. Nah, apabila mereka telah taati itu, fa iyyaka wa qara'im amwalihim, maka jauhilah olehmu harta-harta mereka. Wattaqi da'watal mazlum, dan hati-hatilah kau dari doa orang yang dizalimi. Fa'innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Sesungguhnya tak ada hijab antara doa orang yang dizalimi dengan Allah Subhanahu wa taala. Yani enggak ada perantara, langsung Allah dengar. Ya, kalau mereka meminta membalaskan. Bahkan di sanad lain, hatta walau kana al-mazlumu kafiran. Kalaupun orang yang dizalimi tersebut orang yang kafir dan dia minta balas kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah balas itu. Kenapa? Dia dizalimi. Hati-hati dengan doa orang yang dizalimi. Tidak ada hijab antara doa mereka dengan Allah. Kalaupun yang dizalimi adalah seorang kafir. Karena demikian keadilan Allah di alam semesta. Kekafiran mereka Allah balas di akhirat nanti. Tapi masalah adil adalah masalah hukuk wal wajibat, hak-hak dan tanggung jawab. Wa hadzal hadits al-azim, dan hadis yang mulia ini lam yatruk limuntasib lid-da'wah khiyaran. Hadis yang mulia ini tidak memberikan option lain bagi seorang yang bergerak di medan dakwah. Nggak meninggalkan pilihan lain juga. Tertutup semua pilihan kecuali harus mentaati hal ini. Ya, qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak pantas bagi seorang mukmin
Atau seorang mukminah, apabila Allah dan Rasulnya telah tentukan perkara, kemudian mereka pilih option-option lain dari apa yang diperintahkan. Nah, pantas. Wa may ya'sillaha wa rasulah, dengan itu mereka telah memaksiati Allah. Dan barang siapa yang memaksiati Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina. Maka sungguh mereka telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Yani hadis Rasul ini, perintah Rasul kepada Muaz bin Jabal, ini jelas menjelaskan juklak seorang dai. Nggak ada pilihan lain. Mau bergerak di bidang dakwah, maka juklakmu sebagaimana juklak yang Rasul berikan kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Apa juklaknya? Juklak kan jabdes kan? Jabdesmu sebagaimana yang diberikan kepada Muaz bin Jabal. Nggak ada pilihan lain. Dan demikian orang yang beriman. Ketika Allah dan Rasulnya telah menentukan perkara, nggak pantas dia ngambil jalan lain. Nggak pantas dia coba ngeles-ngeles. Nggak pantas dia coba cari jalan pintas. Ya,